bikin kita kaya. Mungkin gue bisa ngomong, anggaplah kalau kalian start dari 0 sampai 20 ke 30 juta, nggak perlu pusingin apa-apa. Cuman perlu masuk pisan rekening, masuk pisan rekening, masuk pisan rekening. Oke, itu doang, simple. Itu doang, simple. Oke. Beda cerita kalau tiba-tiba masuk, pengen pisan rekening, nabungnya dalam bentuk apa? Misalnya reksadana pasar uang, itu terserah. Nabungnya dalam bentuk apa? Mungkin emas. Tapi kan biasa kalau orang baru bangun 30 juta pasti maunya liquid. Iya, betul. Jadi mungkin pilihannya cuman RDPU, deposito bank digital, atau cash aja di saldo. Dan itu nggak ada masalah. Itu stage pertama. Itu 0 sampai 30 juta. Iya. Pertama, Jadi nanti kalian punya rekening tabungan yang lama-lama ketika bulan itu tidak surplus dan nggak bisa nabung, rasanya aneh. Kok aneh ya bulan ini nggak nambah loh. Itu karena habit tambah kaya. Nah pertanyaan deh, kalau bangun fondasi finansial kayak punya asuransi sama dana darurat, itu di step 1 atau bukan? Di bangun habit itu bukan? Nah ini step 1. Ketika mulai saving investment kan habitnya kebangun. Berarti tiap bulan kita akan tambah kaya tuh. Betul. Nah, tabungan pertama ini buat apa? Ini untuk mempersiapkan fondasi finansial. Di awal itu dulu. Itu dulu. Jadi tabungan ini bukan untuk tiba-tiba invest, enggak. Tapi untuk punya fondasi finansial yang isinya dana darurat dan proteksi insurance atau BPJS. Ya, atau dua-duanya. Jadi dana darurat ini adalah dana yang kita butuhkan ketika active income kita hilang. Makanya ngitungnya bukan dari pemasukan, tapi dari pengeluaran bulanan. Kalau kalian mungkin kayak gue sandwich gen, tebelin dana daruratnya. Mungkin bisa 6-8 kali pengeluaran bulanan. Kalau sebulan 5 juta berarti dana darurat gue 30-40 juta. Kalau kalian hari ini hidupin diri kalian sendiri, bisa lebih kecil lagi, 3-4 aja. Berarti kalau sebulan pakai duit 5 juta, sekitar 15-20 juta. Udah jadi tuh dana darurat. Nah dipisahin, balik lagi itu mau ditaruh di mana terserah tuh. Ntar kita bahas tuh, gitu ya. Selesai dari situ, tabungan berikutnya sebenarnya lebih bagus ketika kita sudah punya bisa bayar BPJS. Itu bagus. Tapi kalau ada rezeki lebih, kita bisa juga buat proteksi medical aja. Kenapa? Jangan sampai kita udah nabung gitu ya, udah bagus keuangan, amit-amit kesenggol ojek, dijahit, habis tabungannya. Itu kan namanya menjaga. Nah, gue rasa kalau gue taker ya, sampai posisi lu udah punya dana darurat, bisa mulai bayar proteksi segala macam, mungkin itu udah range-nya 30-50 juta. Jadi kayak the first 50 juta buat apa? Ya buat itu. Nah, ketika kalian sudah punya 50 juta, misalnya 30 juta dana darurat, 10 jutanya nanti buat proteksi dan 10 juta uang nganggur, itu kalian udah eligible atau qualify untuk masuk ke step berikutnya, itu bangun portfolio investasi. Oke Teh, sampai situ dulu. Tapi kan buat bangun habit,